Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Fauzan Hafiz. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Kemarin kita tutorial tentang statistik daerah ini. Selanjutnya kita akan membuat wrapper selanjutnya, yaitu yang ada premium course-nya. Kita akan membuat ini. Oke, pertama-tama kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini kemudian kita buat section ID. Kita masukkan ID-nya. Isinya tentang premium course. Oke. Sekarang coba kita masukkan ke sini ID. Karena ID kita manggilnya dengan menggunakan pagar. Premium course. Kita kasih padding, background color dulu. Background color warna apa, coba warna apa aja. Kita save, kita lihat belum ada. Kita kasih yang namanya padding. Paddingnya 40 px dengan 0. Kita save lagi, kita lihat lagi belum ada juga. Salah klik. Kita ini lanjut aja. Salah ini. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah bagian dari premium course ini, session ID. Selanjutnya kita masukkan yang namanya apa ya? Kita buat tulisan. Kita masukkan wrapper lagi. Dot wrapper. Kemudian kita masukkan H4. Kita berikan tulisan premium course. Premium course. Save. Kita save. Kita buka. Nah, tulisannya udah muncul. Selanjutnya kita akan buat pengaturan buat tulisannya. Buka VS Code-nya lagi. Kita masuk ke CSS filenya. Kita panggil pagar mulai dari premium course mengarah ke wrapper. Karena wrappernya adalah class, kita panggil pakai titik dulu, mengarah ke mengarah ke H4. Kita kasih apa dulu nih? Kita ketengahin ya. Kita coba ketengahin gunakan display flex. Save. Display flex atau text align. Text align aja ya.
text align center. Kita lihat lagi, belum berpengaruh nih. Text align center. Bentar, ada yang salah nggak nih? Premium course wrapper H4, sebentar. Harusnya nggak apa-apa sih. Text size. Oh, font size, text size lagi. Font size 30 px. Kita save. Nah, baru dia ke tengah, nggak jelas emang. Lanjutnya, ya saya belum paham ya, nyalahin terus. Kemudian marginnya kita kasih 0. Sebentar, marginnya 0-nya dikasih px. Padding sebentar, ini kok ke bawah. Paddingnya 0 px, titik koma. Kita save. Oke. Udah nggak ada jaraknya dia. Selanjutnya yang akan kita buat adalah apa ya? Cinta. Kita lihat inti poinnya dulu. Oh, kita buat ini lagi, paragraf, nambahin informasinya. P, kemudian kita tulis apa ya? Premium course. Oke. Ikuti kursus ini dengan semangat, bekerja keras dan giat. Ya, kita tulis save. Nah, dia sudah muncul lagi. Kita mau atur lagi, kita balik lagi ke style copy. Ini kita tinggal copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Ininya kita ganti karena kita mau copy. Kita buka. Ini kita copy aja biar samaan. Ctrl C lagi, Ctrl V, kita save. Kita lihat, wah ada yang kepotong nih. Sebentar, Ctrl S buat save. Nah, udah ke tengah nih, tapi terlalu besar ya. 20 aja, kita save. Wah, menghilang dia. Sebentar, kenapa menghilang? Kenapa jadi persen? Sebentar, 20 px. Oke, sudah muncul. Sekarang saya mau course-nya ini warnanya berubah. Kalau kita mau berubah berarti class-nya atau kita kasih semantik ya, biar dia terpisah sendiri itu. Kita buat di sini span ya, coba kita kasih span. Ini kita pindahkan, ini bisa dipindahkan. Waduh, kenapa tuh? Pindah kemana pak? Ah, ini yang jangan aneh-aneh. Ctrl X cut, Ctrl V, kita save. Oke, belum berubah. Kita atur kemari. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Kita cek dulu masih record, aman.
P, karena spannya ada di dalam P, berarti kita menuju ke span. Buka. Berarti color ya, colornya kita ubah. Kita pilih dulu di sini karena kita sudah download extension color, jadi kita bisa mengatur color lewat sini. Oke, kita kasih warna kuning, kita save. Sebentar, belum berubah warnanya. Apa yang terjadi? H4 premium. Oh, dia ada di H4, salah. Bukan ada di P. Oke. Ada di H4. Salah pemanggilan. Ini H4. Kita save. Nah, baru berubah. Warnanya nggak kelihatan, ganti. Jangan kuning. Ini gelap, warna gelap aja dah. Nah, tuh kelihatan. Putih aja lah, putih lah. Nggak ada yang bener nih, warnanya yang cocok. Kita save. Nggak enak juga kelihatannya. Warna apa ya? Kayaknya warna ininya disamain nama menu aja lah, teks. Menu ini ya. Salah pencet. Ctrl C. Ini jangan warna aqua. Ctrl V. Sebentar, oh ada text shadow-nya ini. Bentar, Ctrl Z untuk Ctrl V. Oh iya, ini malah ke copy sini. Kita copy ininya aja. Ctrl X, Ctrl V. Ntar nih kacau nih. Ctrl S. Nah, ini kan enak lihatnya ya. Selanjutnya apa yang kita akan lakukan? Selanjutnya kita akan membuat apa ya? 3 portofolio kita mungkin. Kita kembali ke HTML. Di bawah mana ya? Kita buat di sebentar, kita lihat intinya dulu. Ketika portofolio class grid, kita akan membuat class grid di mana ya, di bawahnya aja dulu, coba dot grid. Nah, habis itu kita save dulu. Di dalam grid kita kasih kelas lagi, kelasnya item detail, item aja, dot item tag. Nah, ini kita buat 3 karena kan kita mau buat 3. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, kita save. Ini kita kasih tanda dulu, 1 2 3, kita save. Lihat lokasinya di mana gitu. Nah, dia udah masuk ke sini. Terus apa nih? Grid. Karena grid itu kalau kita punya 3 buah data dan kita ingin supaya data kolom, maka nanti kita akan membuat 2 buah kolom dengan menyisakan 1 garis di bawahnya. Saya kurang paham, tapi kita coba saja ya.
kita ke CSS kode, CSS file .grid, buka kurung, kita kasih display grid. Nah, kita kasih display grid, kita save, coba kita lihat belum ada perubahan, kita lanjutkan saja. Pilih grid template columns. Nah, itu yang kolom itu, grid template columns. Coba kita coba 100%, kita save. Apa yang terjadi? Belum ada apa-apa. Oke. Bagaimana jika 50% dengan 50%? 50%. Kita save. Sebentar, save. Nah, dia sudah nongol. Ini kita harus buat border dulu nih di item, setiap itemnya, biar tahu lokasinya tuh di mana. Dot grid menuju ke item. Itemnya tadi class bukan ya? Kayaknya class deh. Kasih dot dulu ya. Kalau dikasih class, item kurung buka border, untuk mengecek di mana tuh 1px solid. Kita save, lihat lagi. Salah klik. Nah, itu dia, ini namanya grid column item. Ini 50%, 50%. Jadi tuh acuannya 100%, nggak boleh lebih. Coba kalau kita lebihkan ya, nih kita coba lebihkan, ini 50%, 50%, 50% dari ketiga item, ketiga item. Kita save. Apa yang terjadi? Nah, jadinya ada yang hilang satu. Oh, bukan hilang, tapi dia akan membuat lokasinya jadi berantakan, kelewat kelebihan ya. Jadi dia akan bergeser terus menjadi baris menyamping gitu mungkin. Jadi nggak boleh melebihi dari 100. Kalau 100 dia akan melewati batas yang telah ditetapkan. Jadi kita akan beri ukuran 30% aja. 30%, 30%, 30%. Salah pencet, malah dolar. 30%. Save. Kita lihat lagi. Nah, dia sudah ada di sini. Nggak melewati batas tapi kurang ya. Kita coba nanti kita atur aja. Selanjutnya kita kasih apa lagi di gridnya? Kita kasih gap. Apa? Sela-sela apa? Batas lah ya. Grid gap. Berapa nih ukuran grid gapnya? Apa ya? 50px, coba 50px. Save. Kita lihat. Nah, dia sudah ada batasnya ya. Ini masih bisa ditambah. Coba kita coba lagi ya. 60, coba 60. Bisa apa kalau 60? Coba-coba aja. 60 kelewatan, nggak boleh tuh lebih kok 60 cap nih. Waduh, kacau autonya. Oh enggak, udah lebih bagus ya. Selanjutnya kita buka lagi, kita tambahkan apa lagi nih? Gridnya kita kasih padding 50px. Kita lihat apa yang terjadi.
Nah, oh begini jadinya dia akan memberikan ruangan, tapi warnanya berubah ya. Nanti kita coba atur lagi, kita lanjutkan saja dulu. Selanjutnya marginnya kita kasih 0 px, kita save. Kita lihat nggak ada perubahan. Oke, nggak apa-apa. Kita mau ini itu agak pas ya, biar lebih pas lagi. Salah klik lagi. Kita kasih yang namanya place content, karena ini kita nggak pakai class jadi nggak bisa pakai display kayaknya. Kita gunakan place content center, save. Nah, dia udah lebih rapihan mungkin ya. Place content. Selanjutnya kita mau coba masukin gambar ke setiap ini item-item ini. Di sini kita tambahkan link buat menaruh gambar ya kan, link. Kemudian juga kita tambahkan, udah gambar aja dulu, satu aja dulu ya, link gambar class. Apa lagi ya? Ini link gambar bukan? Oh, nggak ada href-nya, salah kayaknya. Nah, ini aja ref. Kita kasih gambar. Kita bisa gunakan gambar yang ada di kemarin, di mana ya, CDN kalau nggak salah. Nah, phone awesome. Cari gambarnya, karena kemarin URL link stylenya udah kita simpan, jadi kita tinggal masukkan ikonnya aja ya. Tinggal aja pilih mau apa, pilih mungkin YouTube nih, logo YouTube-nya kita pilih mana ini, tinggal diklik aja. Ini yang ininya udah selesai di copy, kita taruh di sini ya. Nih, kita tinggal di paste. Ini kita kasih tulisan tonton di sini ya kan. Coba kita save, kita lihat. Nah, udah muncul logonya dan tulisannya udah juga. Kita hapus saja dulu, nanti aja kita masukin lagi. Selanjutnya kita atur gambarnya. Gambar tuh ada di mana? Gambar tuh dari div class ya, dari grid, kemudian ke item, kemudian ke A, kemudian ke I. Betul nggak? Coba aja dulu ya. Dari grid, kemudian ke item, kemudian ke, kayaknya gambarnya masuknya ke div deh. Lupa, nah kita coba aja dulu ya.
masuknya kemana tadi? Ke A, ke A. Ke I, betul nggak? Kita coba aja dulu ya. Kita cek pakai apa kita ceknya. Nggak usah, coba kita langsung ketinggian aja. Lebar 15%. Kita save. Coba terlalu kecil 15 mah. 50 aja sekalian biar kelihatan. Nah, hilang. Bisa hilang dia. Oke guys, ada yang kelewat tagnya. Seharusnya di sini ini tuh salah, bukan ini. Ini kita copy dulu ya, ini soalnya dari link. Ctrl Z untuk ini kita copy dulu ya teman-teman sampai iya. Ctrl X. Ini tuh image src. Nah, keduanya itu item detail. Item detail tab. Nah, gambarnya masukin ke sini kalau nggak salah deh, sini ya, trophy. Salah nih. Ini kenapa ini? Kayaknya ada yang salah, kan? Salah. IMG SRC, coba Z IMG penutupnya mana ya IMG ini? Apa emang gak ada penutupnya? Lupa nih. Apa image-nya dikasih class ya? Lupa class. Ini dikasih class kayak di sini deh. Gimana sih naruhnya? Oke guys, tadi ada yang salah lagi. Ini kita lihat lagi, ini ada yang salah. Jadi gambar yang tadi kita kirim yang ini coba kita Ctrl V. Nah, ini tuh nanti buat nanti. Kita hapus dulu. Sekarang tuh kita ambil image dari sini. Pilih yang ini, kita copy, kita paste. Nah, kita save. Lihat mana tuh gambarnya. Wah, belum diukur dia tuh, makan tempat ya. Nah, kita lanjut. Jam detail kita atur CSS nya 50 grid item, 50% grid item AI, grid item AI. Bentar deh, ada yang salah ini. Grid item image, grid item image IMG, nggak ada I. Kita save, kita lihat. Nah, itu dia tuh, gede sendiri dia, terlalu gede berarti. 15, coba 15%, kita save. Nah, udah cukup segitu. Selanjutnya kita kasih position absolute biar dia nggak pindah-pindah gitu ya. Position
absolute. Kemudian margin ya 0 px, 10 px. Kemudian kita kasih right biar dia agak ke kanan, right gambarnya ke kanan ya, 10 px. Kita save, kita lihat, waduh, oh position absolute-nya belum dikasih relatif nih. Grid item image ada di mana dia? Grid item image grid item image, berarti di atasnya image ada item grid itemnya dikasih relatif. Style berarti yang ini, yang di atasnya persis. Kita kasih position relatif, kita save, kita kasih background color. Ini belum dikasih background color nih, maka agak bingung tadi. Background colornya warna apa ya? Background color, salah klik lagi pak, aduh. Nah ini dia, pilih aja, nanti kita bisa ubah. Nah kita udah punya extensionnya, warna apa ya, warna kuning boleh. Kemudian kita kasih border radius biar dia nggak jadi persegi panjang ya. Border radius kita kasih 5 px. Save, kita lihat lagi. Nah kayak gitu, tapi ini terlalu kecil ya, lanjut aja dulu. Kemudian kita lanjut ke pengaturan item detail. Dot grid mengarah ke spasi dulu, mengarah ke dot item, mengarah ke item detail. Item detail adalah class enggak sih? Item detail itu class, berarti harus dikasih dot dulu. Dot item detail, buka kurung, kita kasih padding, kita kasih dulu 30 px. Di mana nih lokasinya? Kita save. Oh dia membesarkan ini ya. Oke, ada yang kurang kayaknya. Itu aja dulu ya. Tulisannya di mana ya? Udah lupa nih. Ini yang di dalam masuknya apa ya? Ini ada yang ketinggalan nih. Bukan premium course, di mana ya? Kayaknya nanti ada lagi deh. Ini kita buat lagi, coba di enter aja, enter. Kita kasih div baru, kita enter, kita kasih semantik small, kita kasih tulisan, misalnya tadi gambarnya gambar HTML ya, jadi kita coba understand HTML in 1 week. Kita save dulu, kita lihat lokasinya tuh di mana. Oh iya betul, ya, tulisannya dia di sini. Kita juga mau memberikan link, nanti link buat klik di situ ya. Nah ini baru pakai A. Nah kita balik lagi ke nyari
font awesome ya, font awesome. Wah, jaringannya terputus nih, sebentar ya. Jaringannya terputus. Oh, terputus, sebentar ya. Mantes. Apa habis kuotanya? Masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kasih gambar card. Nih, kita klik aja, pilih yang mana aja boleh. Ayo, pilih card. Nih, kita klik aja, langsung ke copy, baru kita letakkan di sini. Ctrl V, kemudian ini kita kasih tulisan follow guys, atau enggak ikuti lah ya, ikuti. Kita save, kita lihat ada di mana tuh lokasi, kita silang aja, udah nggak dipakai. Nah tuh udah ada ya gambarnya. In 1 week, ikuti. Tidur sini, Mbak. Bentar, kayaknya ada yang kurang lagi nih. Kita lanjutin aja dulu ya, sebentar ya. CSS item detailnya, apalagi font size nya kita kasih 1.3 rem. Tab save. Font weight bold. Kemudian width-nya sekitar 70%. Coba cek aja dulu. Save. Gimana tuh? Nggak ada, kemana dia? Sebentar, kita harus cek lagi. Oke guys, baru saja ada yang kurang tadi. Yuk, kita atur lagi. Jadi tuh tadi ada yang kurang atau ketukar lah. Nah, ini tulisan tuh, ini tulisan nanti di sini. Tapi sebelumnya kita cari gambar lagi. Kelupaan. Cari gambar jam. Karena tentang pelajaran ya. Jam itu apa? Kita scroll aja lah, mungkin ada. Mana ya? Ntar nggak ada lagi. Clock aja dah, sama. Ini langsung ketemu kan, nggak usah scroll lagi. Kita copy, taruh di sini, Ctrl V. Nah di sini kita kasih tulisan yang ada di sini. Ini salah, ketukar. Terbalik lagi nih, kita. Ctrl V, ini dia nggak di sini, ini di bawah tadi, tempatnya tadi. Ctrl X, Ctrl V, sini kasih 50 jam. Kita save, kita lihat. Nah iya, seperti itu yang saya cari, kayak gini.
Baru habis itu kita atur ini biar lebih benar posisinya ya, posisinya biar bagus ya, pas gitu. Balik lagi ke sini, kita kasih grid, masuknya ke grid, masih menuju ke item, mengarah kemana lagi, div, karena ini kan to div, untuk masuk ke small ini ya. Salah, ke ini, ke sini, kita masukkan div aja dulu. Div itu kan keseluruhan dari ini yang tulisan 50 jam sama yang ikuti itu. Jadi di div udah, kalau kita akan mengatur div, jadi langsung atur dua-duanya. Oke, kita langsung buka Karawal, kita kasih display flex tape, kita enter. Waduh, ketik komanya ikut. Display, kemudian justify apa, text align, ini justify contain, center, kita save dulu, kita lihat apa yang terjadi. Oke, sudah benar. Selanjutnya align item, center juga, kita save, kita kasih font wake biar tulisannya kelihatan jelas ya kan, bold. Kita save lagi, kita cek lagi. Nah, tuh udah betul. Bentar, kok dia masih begini ya? Ini kita kasih bawahannya lagi nih, kita dulu dempet ke bawah, kita kasih padding, berarti padding, kita kasih paddingnya berapa nih, 10 px aja dulu, save, kita lihat. Nah tuh, jadi nggak terlalu dempet kan. Oh, bukan center, salah ini saya nih. Justify contentnya space around. Ada WA nih, space around, kita save, kita lihat. Nah, baru kayak gini. Selanjutnya kita enter lagi, kita atur gambarnya sekarang, grid mengarah ke item, mengarah ke div, mengarah lagi ke apa, mau ngatur apa dulu, small, kurung kurawal, enter, color ya, kita kasih color, coba penasaran nih warna putih, coba kita save, kita lihat, oh itunya jadi putih tuh, gelap, gak cocok kayaknya, kuning cocoknya diadu apa nih, oranye, nah itu dia. Nah ini oranye terang, save, kita lihat, kelihatan, oh kelihatan bagus, oh bagus nggak tahu perpaduan warnanya gimana, kacau. Font size, ukuran fontnya berapa nih, kita coba 1 rem, nggak usah gede-gede, ntar nggak muat itunya. Kemudian font style biar keren gitu ya, italic, kita save, lihat lagi. Nah lumayan lah ya. Selanjutnya apa lagi kita ya,
nih hilangin ini dah, apa namanya, garis di bawah ini ya, itu kan link ya, jadi kita akan mengarahkan ke A. Ini tinggal di copy aja dah, lama kita copy, ininya kita ganti ke A, enter, text decoration non, kita save, font size ya, kita font size juga, font size nya 1 rem aja, samain. Kita lihat tuh udah nggak ada. Selanjutnya kita tinggal buat D2 dan 3 nya, 2 dan 3 nya tinggal kita copy aja sih. Ini kita hapus, yang mana yang kita hapus nih, ini hati-hati ya, 2 ini kita hapus, tinggal copy dari sini yang item ini sampai sini. Coba dulu Ctrl C, enter, Ctrl V, kita save dulu, lihat lagi. Oh, sudah muncul. Enter lagi, kita paste, kita save. Kita lihat lagi, sudah muncul lagi. Tinggal kita atur lagi. Ini kan HTML. Ini kita ganti CSS. Ini kita ganti JavaScript. Kemudian apalagi nih, jamnya kita bedain ya, semakin tinggi semakin susah. 60, ini 70 ya guys. Gambarnya kita ganti juga, ini kita hapus gambarnya, CSS ini bukan ya, copy gambarnya soalnya ya macam-macam lah ya. Kita save, kita cek dulu. Waduh, kenapa nih gambarnya begini, udah dihapus kayaknya dia yang ini, berarti tinggal di copy lagi kayak tadi guys. Ctrl V, Ctrl S. Waduh, nggak muncul juga ini, kenapa nih, salah naro kan. Salah naro guys, ini di alt, ini gambar CSS, salah naro kan, nggak muncul. Ctrl V, Ctrl S, tuh baru muncul nih, ada putihnya. Biarinlah, contoh aja kan ya, ini gambar CSS, gambar, waduh nggak ada, HTML. Kita mau coba lihat fungsi dari alt ya, kita gambar nih, gambar JavaScript, kita save. Mana ini masih HTML, oh gambarnya masih diisi dengan HTML. Kita save, kita lihat nih, nah tuh ini fungsi alt tuh, ketika gambar tidak bisa dilihat maka tulisannya akan menggantikan gambar Java apa nih, SCR. Oke, selanjutnya kita masukkan gambar JavaScriptnya. Awas, hati-hati dia masuknya di href. Betul nggak di href? Salah, di src. Salah shift, Ctrl V, kita save. Lihat lagi, tuh sudah muncul kecil banget ya, biarin aja. Apalagi nih, kan udah ya untuk kali ini. Oke guys, mungkin itu kita membuat bagian dari premium course. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya guys.
kita sama-sama belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.